Pemirsa, pembangunan pusat belanja yang cukup masif membuat konsumen memiliki banyak pilihan mal untuk dikunjungi. Banyaknya pusat belanja atau mal yang lokasinya bahkan berdekatan ini membuat tingkat persaingan semakin ketat. Pemilik atau pengelola mal harus inovatif untuk menarik pengunjung berbelanja. Bagaimana perkembangan pusat belanja saat ini? Seperti apa seharusnya pusat belanja yang bisa menarik pengunjung? Kita berbincang bersama dengan Senior Research Specialist dari Mandiri Institute, Bobby Hermanus. Pak Bobby, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi. Ya, Pak Bobby, kalau melihat perkembangan mal, kita fokus di kota Jakarta dulu, Pak. Sebetulnya dari sejak sebelum COVID sampai sekarang, dari sejak sebelum disrupsi belanja online sampai sekarang, itu masih tumbuh positif atau malah sebetulnya mundur, Pak? Bagaimana, Pak? Iya, jadi sebenarnya tingkat okupansi rate, kita bicara okupansi rate ya. Okupansi rate mall itu sebenarnya sudah dalam tren menurun sejak bahkan sebelum pandemi ya. Jadi kalau kita bicara 2016, 17, 18, 19 itu memang terlihat tinggi, tapi trennya memang menurun. Kenapa? Karena banyak hal mempengaruhi. Salah satu adalah yang tadi disebutkan Mas Leo, sudah mulai ada disrupsi, mulai marketplace mulai muncul. Kemudian jangan lupa juga di periode-periode itu sebelum COVID itu mulai muncul tren yang namanya traveling ya. Jadi generasi muda, milenial dan sebagainya itu mulai lebih memilih dalam membelanjakan dananya. Mereka memilih untuk hal-hal yang sifatnya experience outdoor dan sebagainya. Itu tren itu mulai ada, sehingga mulai ada kecenderungan untuk aktivitas itu di mall bukan menjadi center lagi, tapi ada alternatif lain yang dilakukan. Jadi sebenarnya tren itu sudah terjadi sebelum pandemi, tapi mengalami akselerasi ketika pandemi. Penurunan itu seberapa banyak, Pak? Seberapa besar penurunan itu? Apakah sampai separuh misalnya atau hanya sedikit saja? Oke, kita bicara data sekarang misalkan ya. Secara umum nasional okupansi rate di pusat perbelanjaan itu hanya sekitar 69%. Artinya 69% dari kondisi taruhlah sebelum pandemi. Nah, untuk kita bicara Jakarta sebagai center ekonomi Indonesia itu baru 77%. Kalau wilayah terdekatnya Bodetabek begitu lebih di bawah lagi 72% begitu. Namun beberapa kota besar seperti Surabaya lumayan bagus sekitar 74%. Nah, itu kalau kita bicara okupansi rate. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi, bagaimana dengan tingkat kunjungan, visit rate. Jadi apakah mall yang ready disikapi dengan positif juga oleh kunjungan. Nah, di kondisi saat ini sebenarnya rata-rata baru sekitar 40% dari kondisi normal. Artinya kalau waktu kondisi normal kunjungan per hari itu mungkin sekitar 30.000 sampai 80.000 orang ke mall gitu. Hari ini tinggal kira-kira masih sekitar 40% saja. Jadi memang normal itu maksudnya sebelum pandemi, Pak Bobby? Iya, sebelum pandemi, betul. Oh, oke. Kalau secara kasar begitu, bisa tidak kita katakan bahwa sebetulnya Jakarta sudah terlalu banyak mall, Pak? Betul. Jadi memang jadi kalau kita bicara konteksnya adalah pelemahan kunjungan ke mall begitu ya, mall-mall yang kemudian aktivitasnya menurun itu kompleks faktornya. Salah satu faktor yang kita sebut faktor supply. Supply retail di Indonesia itu memang melebihi dari demand-nya. Nah, kalau kita bicara misalkan ini bicara nasional ya, data Bank Indonesia itu menunjukkan di Q3 tahun lalu 2022 itu indeks supply retail mall begitu itu sekitar 8-9% di atas level tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu tahun dasarnya begitu. Nah, sementara demand-nya itu hanya 3-4% di atas 2017. Artinya ada gap ya. Artinya ada gap. Nah, memang kita bisa pahami ini bahwa sebelum COVID tidak ada yang menyangka bahwa akan ada COVID di 2019 akhir. Jadi memang ekspansi itu dilakukan oleh para pengembang retail. Tapi kemudian itu yang terjadi sehingga kemudian pembangunan itu kan tidak bisa di stop, sesuatu yang sudah diinvest dilanjutkan. Jadi memang ada oversupply di situ. Oke. Yang sekarang masih ramai, Pak, untuk fungsi apa dari mall itu yang masih kemudian banyak dikunjungi konsumen? Apakah memang lebih banyak adalah mall yang menjadi tempat makan bersama atau menjadi meeting point, tidak lagi belanja pakaian atau yang lain-lain, atau seperti apa, Pak Bobby? Iya, mall itu memang mengalami pergeseran secara fungsi ya. Kalau di zaman beberapa tahun yang lalu, taruhlah mungkin awal 2000
2011, 12, 13 dan seterusnya itu memang masih kayak jadi meeting point utama satu. Kedua, bahwa mall itu juga menjadi semacam kayak memang orang berbelanja apapun gitu. Tapi kemudian kita lihat bahwa tren belanja masyarakat itu mengalami pergeseran dalam behaviornya. Ya, jadi ini kita bicara sebelum pandemi, itu sudah mulai ada penurunan dalam tren belanja untuk barang-barang, taruhlah perlengkapan rumah tangga, elektronik, dan sebagainya. Tapi yang naik apa? Yang naik adalah yang terkait makan minum, fashion, baju, dan sebagainya. Jadi kemudian mall itu diposisikan oleh masyarakat, akhirnya, terutama saat ini, adalah tempat untuk misalkan makan. Jadi bersama keluarga di weekend datang untuk makan, atau mungkin kalau ada bioskop, nonton, begitu. Atau kalau misalkan ada obral atau ada diskon yang besar, kemudian masyarakat datang. Jadi karena apa? Karena kebutuhan untuk berbelanja barang-barang yang sebelumnya itu di-provide oleh mall itu menjadi berkurang. Pak Bobi, kalau lihat sekarang faktor apa Pak yang masih paling menentukan untuk ramainya sebuah mall? Apakah memang lokasi, place selalu dibilang oleh teman-teman di properti nomor satu, atau memang yang paling penting adalah daya tarik dari mall itu? Kalau memang tempat makan, mungkin tempat makan yang bervariasi, makanannya enak-enak begitu, sehingga dimanapun, seberapa susahnya pun dijangkau orang akan kejar. Faktor apa Pak yang paling penting untuk sebuah pusat perbelanjaan didatangi konsumen? Iya, kalau kita amati belakangan, kita keliling-keliling pusat perbelanjaan misalkan, kalau kita perhatiin dengan cermat bahwa memang yang ramai itu bisa dibilang hanya tempat makan. Ya, selain tempat makan, beberapa tempat yang ramai adalah misalkan kalau ada tempat untuk hiburan anak begitu, tempat untuk anak-anak bermain itu juga ramai. Dan ketika tentunya ada diskon, itu yang membuat mall dikunjungi. Jadi kalau bisa dibilang sekarang apa faktor yang membuat mall masih dikunjungi? Pertama memang bagaimana pemilik mall itu bisa membuat inovasi sehingga terlihat secara misalkan interiornya terlihat lebih menarik dan sebagainya. Itu satu. Kedua, jadi ada sense yang dikirimkan kepada consumers bahwa ada pembaruan di dalam mallnya. Nah, yang kedua adalah masyarakat ketika datang ke mall itu kan saat ini konteksnya adalah lebih refreshing ya, bukan berbelanja. Utamanya bukan berbelanja, lebih refreshing. Artinya bahwa apa? Artinya bahwa hal-hal yang menyangkut hiburan itu yang harus didorong. Nah, kalau kita bicara konteks PPKM saat ini sudah dicabut begitu, artinya apa ekspektasi kita ke depan? Ekspektasi kita ke depan adalah dengan preferensi masyarakat yang mencari hiburan ke mall gitu. Jadi mall bisa berinovasi untuk melakukan taruhlah mini konser dan sebagainya. Kenapa? Karena kita lihat masyarakat sangat haus dengan hiburan. Ya, dengan ada pertunjukan dan sebagainya itu selalu sold out. Nah, mall bisa memanfaatkan hal-hal itu untuk menarik kunjungan masyarakat. Kalau secara zonasi Pak Bobi bicara Jakarta, masih wilayah mana Pak yang masih menarik? Kalau berhitung jumlah mall, saya lihat masih wilayah utara banyak sekali di situ, di tengah ke selatan, Sudirman Tamrin, atau yang mana Pak yang masih menarik Pak? Iya, jadi kunjungan itu sangat berkaitan. Yang pertama, apakah dia, jadi gini, sebelum bicara itu mungkin kita bicara dulu bahwa mall kelas premium itu lebih tinggi okupansi rate-nya dibanding mall yang lebih di bawahnya. Mall atas atau premium itu lebih di bawah. Kenapa? Karena itu terkait daya beli yang pasti. Yang kedua adalah bahwa mall itu siapa yang mengunjungi? Yang mengunjungi mall saat ini adalah orang-orang yang dapat mengaksesnya dengan mudah dan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Itu adalah para pegawai di pusat-pusat bisnis yang kemudian mengakses mall. Jadi kalau bicara lokasi, maka itu sangat ditentukan oleh pertama di daerah, taruhlah daerah utara misalkan, populasi masyarakat kelas atas lebih banyak, atau daerah-daerah di mana populasi pegawai kelas menengah ke atas lebih banyak, itu lebih hidup tentunya. Jadi memang akhirnya mengandalkan ke upper class ya saat ini ya Pak Bobi ya? Iya betul. Itu untuk tingkat kunjungan atau tingkat belanja juga di mall itu? Iya, jadi karena preferensi untuk berkunjungnya lebih tinggi ke sana, jadi dengan sendirinya mendorong occupancy rate juga lebih tinggi. Kalau begitu, kalau ada mall yang akhirnya tutup ya Pak, atau sangat sepi sekarang, itu sesuatu yang harus kita khawatirkan, atau memang itu konsekuensi logis dari persaingan di bisnis mall ini Pak?
Saya pikir itu sesuatu konsekuensi logis ya. Sebenarnya kalau kita lebih cermat melihat trennya dari 3-4 tahun lalu itu sudah bisa diprediksi saat ini. Itu bukan sesuatu yang membuat kita kemudian menjadi harus sangat khawatir karena itu adalah konsekuensi logis dari perubahan tren. Satu, kedua adalah persaingan. Dan yang ketiga juga ini kan kalau di properti begini kan ada istilah starter title, ada cerita istilah yang disewakan gitu ya. Mall-mall yang jenisnya disewakan tentu jauh lebih survive dibanding mall-mall yang sifatnya starter title. Kenapa? Karena mall-mall yang disewakan kan pemiliknya bisa melakukan inovasi, intervensi dan lain-lain dengan lebih baik gitu. Jadi lebih baik disewa oleh tenant daripada dimiliki oleh tenant ya, karena kemudian bisa terbuka segala kemungkinan untuk survive, begitu ya Pak Bobi ya? Betul. Baik, ini informasi yang sangat menarik dan sangat mencerahkan. Saya yakin ini akan berguna untuk kita. Untuk saat ini terima kasih Senior Research Specialist Mandiri Institute, Bobi Hermanus. Pak Bobi, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi.